Salam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan Imamat Rajani dimanapun kita berada. Bersyukur kembali kita bertemu di dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan menyelidiki firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak untuk kita semuanya menyatukan hati untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan anugerah. Sampai hari ini kehidupan kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya, sehingga firman-Mu itulah yang selalu menguatkan iman kami dan membawa kami dalam kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Berfirmanlah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu bisa diartikan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, entah kehidupan keluarga, entah dalam kehidupan pekerjaan, bahkan menyangkut setiap aspek segala kehidupan kita, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi ada masalah Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita nggak merasa kalau Tuhan menyertai saya, mana berkatnya, mana kuasanya, mana mujizatnya, mana pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalah bukan Tuhan tidak menyertai kita, tetapi kadangkala sikap kehidupan kita ini yang belum mengerti tentang penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu mari kita belajar, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Markus pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya ulang sekali lagi, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya bacakan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Tentunya bertolak ke seberang ini naik perahu. Kisahnya kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ayat 36 penting sekali, perhatikan. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Jadi Yesus mengajak mereka, ayo kita ke seberang. Terus akhirnya di ayat 36 dijelaskan mereka naik perahu Bapak Ibu Saudara, tetapi ada perkataan firman Tuhan yang luar biasa bahwa Yesus dibawa beserta dengan mereka. Dikatakan seperti itu. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus melakukan perjalanan pelayanan, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus selalu menyertakan Tuhan Yesus di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jelas sekali bahwa dikatakan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap aktivitas, setiap kehidupan kita, perjalanan rohani, kehidupan yang Bapak Ibu jalani, yang penting kita membuka diri terhadap pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda kalau segala aktivitas yang kita jalani, terus kita nggak membuka diri di mana Tuhan masuk dalam setiap apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Maka akan timbul, akan merasakan, akan mengalami, kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan melindungi saya, kalau Tuhan ada dalam kehidupan saya, kenapa semua sesuatu yang saya harapkan tentang pertolongan, perlindungan, mujizat dan kuasa tidak ada? Masalahnya Bapak Ibu Saudara, apakah kita membuka diri di mana Yesus kita bawa masuk di dalam setiap langkah kehidupan kita? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang tentang penyertaan Tuhan itu pasti ya dan amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus pasti ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya apakah kita membuka hati terhadap pribadi Yesus? Kita bawa Yesus dalam kehidupan kita. Kita bawa Yesus dalam pergumulan kita. Kita bawa Yesus dalam sakit penyakit kita. Kita bawa Yesus dalam setiap pergumulan, keadaan apapun yang kita alami. Disitulah letak Bapak Ibu Saudara nanti ketemu bahwa Tuhan menyertai kita dan kita mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan.
Renungan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara, ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Jadi tiba-tiba ada taufan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, dan ombak, akhirnya ombak itu membuat perahu itu terisi oleh air. Dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, ingat tadi murid-murid membawa Yesus beserta dengan mereka. Berarti Yesus ada dalam kehidupan perjalanan murid-murid waktu itu. Kehidupan kita pun sama, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi poin yang pertama tentang penyertaan Tuhan, bukan berarti kita disertai Tuhan terus kita terbebas dari masalah. Saya ulang lagi poin yang pertama, kita disertai Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti ada penyertaan Tuhan terus kita nggak punya masalah. Dikatakan tadi Tuhan dibawa oleh murid-murid dalam penyeberangan naik perahu, tapi tiba-tiba datanglah masalah, yaitu ada taufan, ada badai, ada ombak, airnya masuk ke perahu, bisa membuat tenggelam perahu murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, keberadaan Yesus dalam kehidupan orang percaya bukan berarti orang percaya terbebas dari masalah. Lah kadang-kala kita keliru memahami kehidupan iman kita. Kita berpikir kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saya terus saya nggak punya masalah. Bukan begitu Saudara. Masalah tetap ada. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan menyertai kita bukan berarti masalah tidak ada. Tetapi nanti firman Tuhan akan menunjukkan bahwa berbeda orang yang disertai Tuhan dengan orang yang tidak disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti membebaskan kita tidak mengalami masalah. Tetapi justru nanti penyertaan Tuhan itu membuktikan waktu kita menghadapi masalah, kita akan tampil menjadi orang-orang yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Jadi yang pertama poinnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita disertai Tuhan bukan berarti kita tidak punya masalah. Masalah tetap ada. Masalah tetap terjadi, proses kehidupan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kelak nanti dalam penyertaan Tuhan itu, dalam masalah itu, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Buktinya Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, dikatakan Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pasti murid-muridnya bingung menghadapi masalah ini. Karena apa? Perahunya sudah terisi dengan air. Ini akan tenggelam lama-lama. Akan mungkin akan mengalami kematian karena perahunya tenggelam. Sudah masalah ini sudah menghimpit luar biasa. Akhirnya muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, Guru, apakah engkau nggak peduli? Dia katakan seperti itu. Apa engkau nggak peduli dengan masalah saya? Apa engkau nggak peduli dengan kondisi seperti ini? Bapak Ibu Saudara, pernah nggak dalam kehidupan iman kita bertanya sama Tuhan seperti itu? Tuhan, saya punya masalah, Tuhan, saya punya problem. Dan kita berdoa, engkau nggak peduli ya Tuhan sama saya. Engkau nggak mau nolong saya ya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 39, ia pun bangun, Saudara, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Perhatikan. Jadi waktu murid-muridnya bertanya, Guru, kok nggak peduli sama kami? Akhirnya Yesus yang sedang tidur, Saudara, langsung bangun. Langsung menghadiri angin itu. Dan angin itu diam Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu ada sisi di mana Tuhan selalu peduli dalam setiap apapun yang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti yang menjadi masalah kehidupan kita. Makanya waktu kita ngomong sama Tuhan, Yesus, Tuhan, aku punya problem, aku punya masalah, engkau nggak peduli. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus langsung bangun. Yesus langsung mengusir angin itu, menenangkan angin badai yang terjadi pada waktu itu. Demikian dengan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan ada sisi di mana Tuhan memperdulikan kita. Banyak orang hari-hari ini mungkin merasa tidak pedulikan oleh suaminya, oleh istrinya. Mungkin tidak ada orang yang mendukung hidupmu
hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini keadaan kondisi kita lagi kacau balau. Seakan-akan tidak ada yang menolong saya, seakan-akan tidak ada yang berpikir kita, sudahlah saya capek karena orang tidak pedulikan saya. Saya mau kasih tahu hari ini, firman Tuhan berkata, penyertaan Tuhan menunjukkan Allah peduli dalam setiap kehidupan kita. Yesus langsung bangun, menghardik angin itu, dan danau itu tenang. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara hari-hari? Percayalah, Tuhan Yesus peduli terhadap hidupmu. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu akan ditunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kuasa penyertaan Tuhan itu sendiri waktu Bapak Ibu Saudara percaya dan tidak takut. Maka Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Tuhan bisa ngomong, aku bersama dengan engkau di perahu ini. Aku juga merasakan waktu angin topan datang, air itu masuk dalam perahu. Maka Tuhan berkata, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu takut? Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan harus didasari dengan apa? Jangan takut dan percaya kepada pribadi siapa yang menyertai hidup Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkata, yang menyertai hidup Bapak Ibu Saudara, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, masalahmu hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Yuk tinggalkan ketakutan. Harus memantapkan iman kita dengan rasa percaya yang penuh. Jangan kurang, tapi menyerahkan hidupan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan. Tuhan pun yang akan memberkati, Tuhan pun yang akan melimpahkan kuasanya dan menolong Bapak Ibu Saudara. Inilah penyertaan Tuhan, bahwa Yesus di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, di keluarga kita, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulanmu tentang sakit penyakit, di dalam ekonomimu hari ini, percayalah penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa menyatukan hati. Saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami mengenal Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai kami, peduli terhadap setiap apapun yang kami hadapi dan keadaan yang kami alami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan Imamat Rajani dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus meneguhkan. Mari Tuhan bukakan jalan terhadap setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Kami perlu pertolonganmu, kami perlu kuasamu, kami perlu mujizatmu. Dan biar hari ini kami mendapat jawaban terhadap apa yang menjadi masalah kami. Sebab kami percaya dan kami tidak takut. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan seluruh jemaat Imamat Rajani dimanapun berada, di Surabaya, di Tulungagung. Menyerahkan Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Wong bersama dengan Ibu, bersama dengan anak menantu, dengan segala aktivitas, bahkan kesehatan, bahkan apapun yang boleh lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Demikian kami yang mendengarkan firman Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mau berkata, kami tidak takut, kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.